Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dan keluarga sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Potensi dasarnya adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, menyajikan persamaan dasar akuntansi. Hari ini kita akan mencoba menyajikan persamaan dasar akuntansi dengan mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, kita perhatikan gambar ini. Ini kalau kita lihat adalah konsep keseimbangannya. Jadi keseimbangan antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Hal ini sama dalam persamaan dasar akuntansi. Prinsipnya adalah keseimbangan, di mana keseimbangan antara harta akan sama dengan modal. Apa? Harta yang dimiliki perusahaan itu akan sama dengan hak pemilik di dalam perusahaan. Namun ada kalanya ketika pemilik memerlukan tambahan modal dan menggunakan dana dari pihak lain, yaitu dengan adanya pinjaman dan utang, maka persamaannya menjadi harta sama dengan utang plus modal. Kenapa bukan harta sama dengan modal plus utang, tetapi didahulukan utang plus modal? Karena utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Jadi ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar, akan didahulukan untuk segera menyelesaikan kepada pihak-pihak ketiga atau pihak luar, kemudian kepada pihak pemilik perusahaan. Baik, kita lihat bagaimana pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ibu sudah siapkan tabelnya untuk mencatat persamaan dasar akuntansi, di mana di sini ada aktiva dan pasiva. Aktiva akan diisi dengan akun-akun harta, sedangkan pasiva diisi akun utang plus modal. Nah, kita lihat transaksi yang pertama. Pada tanggal 2 Juni 2021, Nyonya Cantika membuka usaha salon dengan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta, peralatan salon 3 juta sebagai modal awal. Sehingga dari transaksi tersebut, ini ada akun apa yang terpengaruh, ya? Akun-akun yang terpengaruh yaitu ada akun kas, ya, kemudian akun peralatan dan akun modal. Kita juga tulis di sini keterangan di paling ujung. Ini untuk memberikan keterangan apabila ada yang mempengaruhi modal, baik itu untuk modal awal, pendapatan, ataupun bila terjadi beban. Untuk memudahkannya, kita tulis dalam ribuan rupiah. Coba kita tulis Juni tanggal 2, akun kas bertambah 10 juta, akun peralatan 3 juta, dan akun modal 13 juta. Keterangannya adalah modal Cantika. Kita lihat transaksi berikutnya tanggal 5 Juni, membeli perlengkapan salon sebesar 3 juta tetapi baru dibayar 500.000, sisanya dibayar bulan depan. Bagaimana pengaruh atau mencatat transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi? Yaitu di sini akan muncul akun perlengkapan, ya, akun perlengkapan, dan juga nanti akan muncul akun utang, ya. Kita coba catat akun perlengkapan bertambah 3 juta karena baru bayar 500, berarti uang kas kita berkurang 500, berkurang menggunakan tanda kurung, dan akun utang bertambah 2.500.000, sehingga saldonya akun kas 9.500.000, perlengkapan 3 juta, peralatan 3 juta, utang 2.500.000, dan modal 13 juta. Sehingga jumlah aktiva di sini 9.500.000 ditambah 3 juta ditambah 3 juta
15.500.000 dan pasifa utang 2.500.000, modal 13 juta. Jumlahnya sama 15.500.000. Baik, kita lanjutkan ke soal atau transaksi berikutnya. Tanggal 7 Juni, Nyonya Cantika membayar sewa tempat sebesar 3 juta. Transaksi tersebut akan kita catat di dalam akun apa gitu ya. Ini membayar sewa tempat berarti akun kas. Ya, akun kas berkurang 3 juta dan akun modal sebesar 3 juta. Berkurang 3 juta karena digunakan untuk membayar sewa. Jadi di sini keterangannya beban sewa. Ya, di sini beban sewa. Sehingga saldonya akun kas 6.500.000, akun perlengkapan 3 juta, peralatan 3 juta, akun utang 2.500.000 dan akun modal 10 juta. Jumlah aktiva sekarang semuanya jadi 12.500.000. Sama juga dengan jumlah pasifa 12.500.000. Kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 9 Juni. Salon Selalu Cantik menerima pembayaran jasa potong rambut sebesar 1 juta. Hal ini akan kita catat pada tanggal 9 ke akun apa? Akun kas bertambah. Ya, karena di sini menerima. Jadi uang kas bertambah sebesar 1 juta dan akan menambah modal sebesar 1 juta. Karena jasa potong rambut ini adalah pendapatan. Maka pendapatan itu akan menambah modal. Ini ditulis keterangannya adalah pendapatan jasa. Sehingga saldonya kas menjadi 7.500.000, kemudian perlengkapan 3 juta, peralatan tetap 3 juta, utang 2.500.000 dan modal 11 juta. Jumlah aktiva menjadi 13.500.000, sama juga dengan jumlah pasifa 13.500.000, 2.500.000 ditambah 11 juta. Kita lihat transaksi berikutnya. Tanggal 11 Juni membayar utang sebesar 1 juta. Transaksi tersebut di tanggal 11 akan mempengaruhi akun kas. Ya, kasnya akan berkurang sebesar 1 juta karena digunakan untuk membayar. Juga akun utang yang akan berkurang sebesar 1 juta. Sehingga saldonya akun kas menjadi 6.500.000, akun perlengkapan 3 juta, peralatan 3 juta, utang sekarang tinggal 1.500.000 dan modal 11 juta. Ya. Jumlah aktiva 12.500.000 dan jumlah pasifa pun 12.500.000. Kita lihat transaksi berikutnya. Ya. 15 Juni, Salon Selalu Cantik telah menyelesaikan rias pengantin 5 juta, tetapi baru diterima 3 juta. Berarti di sini ada akun baru yang terpengaruh, yaitu akun piutang. Ya, karena ada yang belum kita terima. Ya, sehingga bagaimana mencatatnya? Akun kasnya 3 juta bertambah dan akun piutang 2 juta bertambah. Ini semua yang 5 juta ini, 5 juta di sini menjadi pendapatan. Ini akan kita catat di kolom modal, menambah modal. Keterangannya pendapatan jasa. Sehingga saldonya akun kas 9.500.000, piutang 2 juta, perlengkapan 3 juta, peralatan 3 juta, utang 1.500.000 dan modal 16 juta. Sehingga jumlah aktiva menjadi 17.500.000 ya, di sini sama dengan jumlah pasifa 17.500.000.
Kita lihat transaksi yang berikutnya. Tanggal 25 Juni, perlengkapan yang tersisa 1.300.000. Peralatan disusutkan 500.000. Kalau kita lihat di sini perlengkapan adanya 3 juta. Tapi dalam keterangan tersisa 1.300.000. Berarti ada perlengkapan yang terpakai yang digunakan sebesar 1.700.000. Ini akan menjadi beban perlengkapan, ya, itu nanti pengaruhnya akan mengurangi modal. Juga karena ada penyusutan gitu ya di tanggal 25 ini, maka akan ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat, catat bahwa perlengkapan kita berkurang 1.700.000, kemudian akumulasi penyusutannya 500.000, dan ini akan mengurangi modal 2.200.000. Itu untuk beban perlengkapan 1.700.000 dan beban penyusutan peralatan 500.000. Sehingga saldonya akun kas menjadi 9.500.000, piutang 2 juta, perlengkapan 1.300.000, peralatan 3 juta, akumulasi penyusutan peralatan 500, utang 1.500.000, dan modal menjadi 13.800.000. Jadi tetap terjadi keseimbangan di sini ya. Jumlahnya 9.500.000 ditambah 2 juta ditambah 1.300.000 ditambah 3 juta dikurangi 500.000. Jadi jumlahnya menjadi 15.300.000. Jumlah aktiva. Jumlah pasiva juga sama, utang 1.500.000 dan modal 13.800.000. Jumlahnya menjadi 15.300.000. Demikian cara pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian lebih mudah memahami dan dapat mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Intinya dalam mencatat transaksi ke dalam persamaan itu, kita harus analisis akun apa yang terpengaruh, bagaimana pengaruhnya, berapa jumlahnya. Kemudian kita catat ke dalam kolom-kolom atau akun-akun yang tersedia dalam tabel persamaan dasar akuntansi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, Ibu percaya setelah kalian belajar tentang pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, kalian tetap semangat. Aku bisa untuk mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Terima kasih, semoga bermanfaat.